Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berisi tentang ulasan dan sinopsis buku harian seorang istri untuk malam ini. Oke guys, di episode sebelumnya kita akhirnya tahu kenapa Dewi begitu sangat terobsesi dengan Dewa. Ternyata dari kecil Dewi sudah kurang kasih sayang dan kurang perhatian. Dan gedenya juga belum pernah dibelai. Ya, Nana menceritakan masa lalu Dewi, di mana ibu dari Dewi meninggal karena dibunuh oleh perampok, dan ayahnya yang tidak pernah peduli dengan keluarga dan hanya bermain wanita saja. Meski Dewi dimanjakan dengan harta yang berlimpah dan dituruti semua kemauannya, tetap saja Dewi hanyalah manusia biasa yang butuh kasih sayang. Di sini bisa kita simpulkan jika sikap pelakornya ini udah pasti nurun dari bapaknya. Dewa kaget mendengar cerita Nana ini, tapi Dewa tetap gak menyangka sahabat istrinya ini bisa gitu loh, tega-teganya mau ngerebut suami sahabatnya sendiri dengan tanpa malu dan seenak jidatnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Pasya yang sedang melakukan priwet dengan Priska dengan konsep pakai motor gitu. Tapi saat melakukan priwet itu, Pasya malah ngahulang mikirin Lula yang udah ditipu sama si bajingan Hendri, dan dirinya yang malah terjebak dengan pernikahan paksaan ini. Pasti Pasya ngeluh di dalam hatinya, enak sih jadi kaya, jadi bos, tapi nggak bisa milih jalan hidup sendiri. Ketika Pasya sadar dari ngalamunya itu, Pasya malah jantungan dan membuat motornya oleng hingga masuk ke dan Pasya yang ngegelundung hingga menabrak tempat wadah air. Hal itu pun membuat yang lainnya terutama Priska panik. Priska yang melihat batu bata akan jatuh mengenai Pasya langsung bergegas melindungi Pasya. Namun karena kekuatan cintanya masih belumlah tulus atau demi harta saja, Priska pun tak kuat menanggung cobaan ini dan tap out seketika. Singkat cerita, setelah dibawa ke rumah sakit, Neratu pun menanyakan kronologinya. Setelah tahu, Neratu kembali menanyai Pasya tentang kebenaran perasaannya. Pasya pun jelaslah milih Lula dan ingin mendapatkan Lula kembali, serta ingin membatalkan pernikahannya dengan Priska. Tapi ya tetap saja itu tak membuat Neratu simpatik sama sekali, dan malah meminta Pasya untuk lebih perhatian dengan Priska yang sudah menyelamatkan hidupnya. Aduh, Pasya yang tegas dong, jelaskan semuanya tentang Hendri kepada Lula. Katanya cinta, katanya sayang, jangan kayak Dewa, cuman emosi dan tak berdaya begitu saja. Sementara itu, setelah lelah seharian mencari Kiki, kucing dari Pak Theo, parah, Dewa, Nana, serta si bebenguk Dewi pun kembali. Dewi merasa sangat sakit hati karena terus saja diabaikan oleh Dewa. Ya jelas atuh, kamu kan punya maksud gak baik. Coba baik pasti gak bakal digituin. Dewi meminta Dewa untuk menemuinya di suatu tempat, padahal saat itu sudah larut malam. Dewa yang lagi-lagi tak berdaya pun akhirnya menurut aja. Ternyata Dewi mengajak Dewa untuk dinner, menggantikan dinner yang waktu itu gagal. Dewa pun menolak dengan tegas dan mengatakan Dewi tidak punya hati. Bisa-bisanya dia melakukan semua ini pada sahabatnya sendiri, padahal Nana sudah begitu baik dan menganggap Dewi adalah sahabat terbaiknya. Namun tetap aja dakwah Dewa itu nggak mempan buat Dewi. Entah udah kapalang cinta gila atau kerasukan jurik jarian, Dewi nggak peduli dengan semua hal ini dan malah mengatakan jika dia ingin menghabiskan waktu sebentar saja dengan Dewa, serta jika Dewa menolak terus permintaannya, Dewi akan nekat memberikan surat visumnya kepada Nana. Namun tak disangka tadi duga Dewa yang iman dan cintanya udah teguh kembali tidak takut dengan ancaman Dewi ini, dan mengajak Dewi untuk membongkar semua ini agar cepat selesai. Nampaknya Dewa sudah yakin bahwa dirinya telah dijebak dan tak pernah menyentuh Dewi sedikit pun. Seketika Dewi kena mental lagi dengan perkataan Dewa ini. Ya udahlah pelakor, pergi aja sono tobat kek, cari laki lain kek, biar bisa lihat kemesraan Dewa dan Nana tanpa terbebani lagi. Nih pala, pundak, lutut, kaki. Kesimpulan pada video kali ini, jangan menilai orang dari bebenguknya aja. Bisa jadi yang dianggap jahat itu baik, dan yang dianggap baik itu malah iblis. Dan juga sahabat yang jarang ketemu, jarang kabaran, terus sekali ketemu langsung pasti ada maunya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga share, agar kalian tak ketinggalan info terbaru dan terupdate dari Mimin pastinya. Tetap saksikan buku harian seorang istri hanya di SCTV pada pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.